puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan demi kenikmatan ini sama sekali tidak terhingga dan tidak bisa terhitung oleh alat secanggih apapun. Dan jika seandainya kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak ini tertulis dan termaktub di atas catatan, lalu akan berapa ribu samudra lepas habis menjadi tintanya, berapa juta hektar pohon yang akan menjadi pena, dan akan berapa miliar lembar kertas yang tertumpuk di atas permukaan bumi yang berisikan catatan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tak terhingga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kita bersolawat kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga hari kiamat tegak didirikan. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah negara yang kurang lebih memiliki penduduk 300 juta jiwa. Yang 80% penduduk Indonesia merupakan sebagai pemeluk Islam, seorang muslim. 20% diantaranya itu non-muslim, kurang lebih. Sangat disayangkan apabila angka yang fantastis ini, angka yang fantastis dari orang-orang muslim ini yang berpenduduk di Indonesia, ada yang tidak memahami agama yang dia anut. Sebuah contoh kasus, ada seorang dai yang berinteraksi secara random di kalangan masyarakat. Kemudian timbul beberapa fakta yang mengejutkan, bahwa ada seorang guru SMA di sebuah sekolah menengah atas menanyakan kepada dai ini, apakah saya berdosa apabila tidak sholat dalam keadaan sakit, padahal sholat diwajibkan, sakit maupun tidak sakit. Kemudian ada seorang dosen di sekolah, di universitas swasta, ditanyakan hal yang sama, menanyakan hal yang sama. Dan seorang dai ini juga menyebutkan bahwa ada beberapa anak SMA, ketika ditanya tentang bilangan sholat zuhur, jumlah rakaat sholat zuhur berapa? Mereka ada yang menjawab 3, 5, dan 6. Jarang sekali yang menjawab 4. Bahkan ketika ditanya
Yang menjawab 4 ditanya, kapan kamu terakhir kali sholat zuhur? Tidak tahu, sudah lama saya tidak mengerjakan sholat zuhur. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah ironis, sebuah ironi yang sangat besar yang terjadi di muka bumi Indonesia. Baik, penting sekali kita mendalami ilmu agama Islam ini. Dan tak kalah penting adalah kita tahu Islam yang mana yang benar-benar diajarkan Nabi Muhammad SAW. Karena di sana ada beberapa ajaran yang dinisbatkan kepada Islam, padahal bukan ajaran Islam. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mengetahui bagaimana cara kita mengetahui Islam itu, atau bagaimana Islam yang murni itu, maka Islam yang murni berdiri di atas 3 perkara. Ada 3 penopang untuk Islam yang murni. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perkara yang pertama, Al-Quran. Sudah jelas, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Seluruh umat Islam di muka bumi ini sepakat bahwa isi Al-Quran semuanya kebenaran. Tidak ada keraguan sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat, tidak akan terganggu. Dalam surat Fussilat ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran itu tidak akan terganggu, tidak akan terganggu, tidak akan tercemar, terjaga oleh para hafiz Quran. Sanadnya, riwayatnya, isinya terjaga. Berestafet mereka untuk menjaga Al-Quran. Tidak akan terganggu, baik itu dari masa lalu maupun masa yang akan datang, tidak akan pernah terganggu. Itulah spesialnya Al-Quran, itulah istimewanya Al-Quran, kitab yang semestinya dijadikan pedoman oleh setiap muslim. Dan di dalam Al-Quran juga tidak akan ada pertentangan, tidak akan pertentangan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Jika seandainya mereka mendapati Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati pertentangan yang banyak sekali. Namun sedikit sekali ayat-ayat yang dipertentangkan di dalam Al-Quran, kecuali oleh orang-orang yang ahli filsafat, yang mempertentangkan Al-Quran dengan logika mereka, mempertentangkan Al-Quran dengan akal mereka. Padahal makna Al-Quran bukan seperti itu. Kita harus belajar banyak dari para ulama tafsir. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Al-Quran, penopang yang pertama, di mana Islam yang murni berdiri, di atasnya. Kemudian penopang yang kedua, yaitu Sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu adalah sesuatu yang diucapkan Nabi, yang diperbuat Nabi, dan sikap diam Nabi terhadap perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu adalah sunnah. Perkataan, perbuatan, dan sikap diam beliau terhadap perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa kedudukan sunnah adalah kedudukan nomor 2 setelah Al-Quran, yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam. Di mana ada dalil sahih, ada hadis sahih, maka kita akan mengikutinya, kita akan menggunakannya. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwa sunnah atau hadis-hadis yang sahih bukanlah perkataan Rasulullah SAW semata. Bukan yang timbul dari hawa nafsu, bukan seperti kita, bukan. Tapi sunnah, hadis-hadis ini berasal dari firman Allah, dari wahyu Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 4 dan 5, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berkata dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita harus ketahui kembali, hanya hadis-hadis sahihlah yang menjadi dasar beragama kita. Adapun hadis palsu, hadis yang sangat lemah, tidak boleh dijadikan dasar di dalam beragama. Maka timbullah, karena di sana ada ajaran-ajaran yang nantinya akan didalili oleh hadis lemah. Nah, ini yang menentang, yang menjadi pertentangan di dalam dalil-dalil yang sahih, yang menjadi pertentangan untuk menentang dalil-dalil yang sahih dan Al-Quran. Makna hadis-hadis yang palsu yang biasanya ada. Sidang khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menafsirkan ma unzila ilaikum, kata ma unzila ilaikum huwa al-kitab wa sunnah. Al-kitab wa sunnah, yaitu kita harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, apa? Al-kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran dan sunnahlah yang menjadi dua penopang utama di dalam beragama dengan Islam yang murni, maka kita mesti mengetahui penopang terakhir yang bisa menjadikan Islam kita benar-benar kembali kepada Islamnya Rasulullah, benar-benar kembali kepada Islamnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apa itu? Perkara yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penopang yang ketiga, yaitu pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah tidak mungkin dipahami oleh setiap akal manusia yang berada di bumi ini. Jika seandainya setiap orang menafsirkan apa yang dibawa oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, maka akan berbelit semua pengertiannya. Maka para ulama bersepakat bahwa pemahaman tersebut dikembalikan kepada pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain dengan banyak alasan. Yang pertama, bahwa sahabat adalah para murid-murid Rasulullah secara langsung.
mereka memiliki penjagaan. Jika seandainya apa yang mereka lakukan salah, maka akan langsung ditegur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Alasan kedua, bahwasannya para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah secara langsung di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah di dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula," barang siapa yang menentang Rasulullah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang baginya petunjuk, setelah datang Islam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Pada zaman Nabi SAW kaum mukminin hanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia dalam kesesatan, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masir, sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya jalan para sahabatlah yang harus ditempuh oleh setiap Islam, setiap orang mukmin. Karena penafsiran para sahabat adalah penafsiran yang sangat dekat dengan apa yang Allah dan Rasulullah SAW inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi itu beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka benar-benar akan mendapatkan petunjuk. Allah menyebutkan bahwa para sahabat orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan cara beragama mereka benar. Maka Allah mentazkiyah, merekomendasikan iman seperti iman mereka. Itulah istimewanya para sahabat di mata Allah dan di mata Rasulullah SAW. Alasan berikutnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 mampir ke dalam neraka jahanam. 72 mampir ke dalam neraka jahanam. Dan yang satu akan masuk surga. Yaitu apa kata Nabi SAW? Al-jamaah. Jamaah. Apakah makna jamaah? Di dalam hadis yang disebutkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Auf bin Malik, maksud dari kata jamaah adalah perkataan Nabi SAW, ma ana alaihil yaum wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu pemahaman Nabi dan para sahabat terkait Islam pada saat itu. Itu adalah alasan berikutnya. Mengapa pemahaman para sahabat, tafsir para sahabat kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah lebih harus kita utamakan dan pelajari. Karena pemahaman mereka benar-benar direkomendasikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan alasan terakhir yang bisa saya sampaikan, padahal masih banyak jutaan alasan yang lain mengapa kita harus mengikuti para sahabat di dalam beragama. Para sahabat adalah pemilik sanad tertinggi. Di antara mereka hanya terpisah oleh 2 orang makhluk termulia kala itu, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW, sebagai orang-orang yang paling amanah pada saat itu.
Kemudian para sahabat tersambung sanadnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sanad mana lagi yang paling tinggi yang didapatkan oleh seseorang ketimbang sanadnya yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Dan hal ini menjadikan pemahaman mereka, yaitu para sahabat, sebagai pemahaman terabsah dan paling tepat untuk dijadikan pemahaman yang murni dari Islam itu sendiri. Pantaslah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah menjadi tembok pemisah yang menjulang antara Islam yang murni dan Islam yang tidak murni. Maka tersimpulkanlah bahwa Islam yang ditopang oleh Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh pemahaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain adalah Islam yang benar-benar mendekati Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitaina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus shalah.